Berdasarkan informasi dari Fitup, ada beberapa yang sudah dipenuhi. Yang pertama, mata uang rupiah sudah digunakan, US dollar lagi. Kemudian servernya juga sudah di Indonesia dan komunitasnya sudah tertibkan. Dan dua lagi ini tidak ada referral dan tidak jual beli poin ini, mereka sudah menyampaikan juga surat kemarin ke Satgasus Investasi mengenai dua hal ini, dan kami akan melakukan penelitian tentunya. Apabila mereka sudah melakukan kegiatan sesuai dengan arah SWI, tidak ada money game di sana, ya mungkin bisa diinvestasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan perizinan dan juga tidak ada skema piramida di sana. Oke, sebenarnya 5.900 garap, waduh, luar biasa banget. Jadi, siang hari ini aku akan ngajak ngobrol nih. Tadi aku udah bawa HT ya, kayak petugas gitu ya. Kijang satu monitor. Ya, kita akan ngajak ngobrol dua orang. Ini nggak biasa banget nih. Kita akan bawa satu orang dari Kominfo, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Satunya lagi dari, kalau kalian lihat Twitter pasti tahu. Coba komen, siapa satunya lagi? Dari OJK. Nah, kira-kira siapa nih yang akan kita ajak ngobrol pada siang hari ini? Langsung aja deh, kalau gitu aku sambut dulu. Oh iya, jangan lupa, sebelum aku masuk, subscribe sekarang juga di bawah. Mana sih? Ini ya, ada merah. Klik subscribe, like, komen, dan share juga biar banyak orang yang pada nonton pada siang hari ini. Sekarang udah 6.500. Wah, luar biasa. Subscribe dulu sekarang juga, baru aku mulai. 10, 9, 8, 7, 6. Karena nggak ada countdown, jadi aku ini EXO ya. Oh iya, satu lagi. Ada giveaway. Nanti di akhir ada giveaway. Wah, giveaway-nya bombastis banget ya. Jadi kalian harus subscribe sekarang juga, karena ini ada giveaway. Udah, aku minum dulu deh. Sendiri. Ada giveaway nanti di akhir acara, jadi jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, 3, 2, 1. Thank you udah subscribe. Dan sekarang, nah ini udah ada countdown-nya nih. Dan sekarang kita akan langsung sambut aja nih dua narasumber yang bakal aku ajak ngobrol siang hari ini tentang sesuatu yang kalian tunggu-tunggu. Gila, udah sampai 7.300 loh. Oke, kita langsung undang aja. Jadi kita akan ngomongin soal kenapa sih sebenarnya Fitup dan TikTok Cash itu termasuk investasi ilegal. Kenapa sih? Mengapa? Kemudian juga mengapa sih Kominfo memblokir kedua aplikasi tersebut? Dan sebenarnya ciri-ciri aplikasi ilegal itu kayak gimana? Juga gimana cara biar masyarakat kita semua nih terhindar dari aplikasi ilegal. Jadi narasumber yang akan aku ajak ngobrol adalah yang pertama ada Pak Anton dari Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian juga ada Pak Tongam dari OJK. Kita langsung sambut aja yuk guys. Selamat siang Pak Anton dan Pak Tongam, apa kabar? Selamat siang, kabar baik Pak. Siap. Pak Anton, sehat ya Pak? Wah, masih di mute nih Pak Anton sepertinya. Oh iya, maaf. Selamat siang. Siap. Selamat siang. Baik-baik saja, Mas Adi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tongam dan juga Pak Anton sudah bergabung kita sama saya dan juga rekan-rekan semua nih di live streaming Tok Kominfo episode ke-65, bongkar legalitas Fitup dan TikTok Cash. Nah, jadi Pak Tongam dan juga Pak Anton ternyata siang hari ini nih Pak, yang sudah menonton kita, ini per detik ini nih, ini udah ada 8.600 orang Pak. Wah, banyak banget Pak. Jadi nanti aku akan bongkar dan aku akan tanya ke Pak Anton dan juga Pak Tongam seputar TikTok Cash dan juga Fitup ya Pak ya. Nanti kita ngobrol bareng-bareng ya Pak. Ya, siap. Jadi jangan lupa juga buat para warganet, netizen, dan sobatkom untuk drop pertanyaan di kolom live chat dengan format nama, spasi pertanyaan ya. Nama, spasi pertanyaan. Dan sekali lagi, bakal ada kuis di akhir acara dengan hadiah yang luar biasa. Nanti aja aku kasih tahu. Oke, sebelum kita mulai, aku akan memperkenalkan dulu nih narasumber aku pada siang hari ini. Ini ada Pak Antonius Malau. Beliau adalah koordinator pengendalian konten internet sejak Oktober 2020 dan Kepala Subdirektorat Pengendalian Konten Internet Agustus 2018 sampai dengan Oktober 2020. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Dijen Aptika Februari 2011 hingga Agustus 2018. Aktif di berbagai seminar cybercrime baik dalam maupun luar negeri. Weh, Pak Anton jabatannya keren nih. Koordinator Pengendalian Konten Internet ya Pak Anton ya? Iya, iya.
Weh, kalau di luar tuh ada kartun pengendali air, pengendali tanah gitu. Ini pengendali internet ya Pak ya? Kontennya, bukan internet. Konten. Oh ya, pengendali konten internet. Kontennya guys. Baik, terima kasih Pak Anton. Kemudian aku akan mengenalkan satu lagi narasumberku, Dr. Tongam Lumban Tobing, SHLLM. Beliau, Pak Tongam ini adalah Kepala Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK sejak 2020, Direktur Kebijakan Dukungan dan Penyidikan, Ketua Satgas Waspada Investasi atau SWI 2016 hingga 2020, Direktur Litigasi 2014 hingga 2015, dan Silver Winner of Best Direct Response Campaign in Contact Center World Thailand. Luar biasa banget, Pak Tongam. Oke, langsung aja nih, karena kita udah punya dua narasumber yang kece nih teman-teman, guys. Dari Kominfo dan juga dari OJK ada, kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih. Karena sebenarnya kita udah tahu semua kan, bahwa aplikasi VTube dan juga TikTok Cash itu udah dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi OJK dan diblokir oleh Kementerian Kominfo. Benar ya Pak Anton, Pak Tongam? Benar. Ya, dan sejak saat itu terdapat pro kontra nih di tengah masyarakat terkait pemblokiran dan legalitas kedua aplikasi tersebut. Aku langsung pengen tanya ke Pak Anton nih Pak, jadinya Pak. Pak Anton. Ya. Nih Pak, jadi kan dari apa yang tadi barusan aku sampaikan nih, jadi sebenarnya gimana sih kebijakan dari penanganan konten yang ada di Kementerian Kominfo ini Pak? Oke, baik. Terima kasih. Para penonton dan Mas Abi dan Pak Tongam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Abi tadi, saya mungkin mengajak kita semua dulu pada data-data terkait dengan penggunaan internet di Indonesia. Jadi pengguna data pengguna internet Indonesia itu ada 202,6 juta. Jadi dari 274 juta penduduk Indonesia ada 202 pengguna internet. Kemudian ada 195,3 juta atau 96%, hampir mayoritas ya, mereka itu mengakses internet dengan ponsel dengan durasi rata-rata hampir 9 jam per hari. 9 jam per hari, maaf 9 jam per hari. Kemudian dari 195 juta itu ada 170 juta yang aktif di media sosial. Ya, mereka ini rata-rata menghabiskan waktu 3 jam 14 menit sehari di medsos. Ya, dari 170 juta itu. Kemudian mereka menonton video online. 98% mereka. Dari 170 juta itu ada 98% lebih yang menonton video online per bulan. Ya. Kemudian ada juga yang menonton video blog. 74,3%. Nah, melihat data-data ini, pengembang penyedia aplikasi tentu melihatnya sebagai peluang. Ya, untuk mengembangkan aplikasi yang untuk usaha gitu. Sehingga dapat dipastikan konten apapun yang akan disajikan dalam platform itu besar kemungkinan akan diakses atau dilihat oleh pengguna. Nah, kembali ke pertanyaannya, bahwa kami di Kementerian Kominfo melakukan penanganan konten tentu berdasarkan peraturan perundangan. Secara tegas dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan konten yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan perundangan. Jadi tegasnya adalah kami melakukan penanganan konten berdasarkan peraturan perundangan. Demikian Mas Adi. Oke, siap. Jadi Pak Antonius nih guys, itu mengendalikan konten internet berdasarkan perundang-undangan ya Pak ya? Jelas. Nah, jadi dalam melakukan pemblokirannya nih Pak, baik konten aplikasi, pemblokiran konten ya, baik aplikasi atau situs atau mungkin konten di media sosial, itu tadi kan dasar hukumnya adalah dari undang-undang tersebut ya Pak ya? Ya. Nah, lalu alurnya nih Pak Anton, aku penasaran deh, alurnya tuh gimana sih Pak buat pemblokiran aplikasi di Kementerian Kominfo Pak? Jadi begini,
kami membuka layanan aduan dari masyarakat, baik terhadap konten yang melanggar di website atau di media sosial, baik juga aplikasi. Pada dasarnya alurnya sama. Jadi kami dalam tahap pelaporan, yang menerima laporan dari masyarakat, atau kami juga melakukan patroli siber. Ya, kami memiliki tim AIS yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya, juga menerima laporan dari kementerian lembaga. Ya, terkait dengan, kita sebut saja langsung yang kita bahas hari ini adalah kedua aplikasi TikTok Cash dengan VTube, itu kami mendapat rekomendasi dari instansi, dalam hal ini OJK selaku otoritas yang mengawasinya. Ya, ada nanti secara lengkap Pak Tobing akan menjelaskan. Kami menerima rekomendasi dari kementerian lembaga, dari OJK dalam hal ini, kemudian kami melakukan verifikasi. Verifikasi yang kami lakukan tidak akan masuk ke dalam substansinya, kami hanya melihat kelengkapan saja. Ya, karena substansi itu sudah selesai di instansi atau lembaga, OJK sudah menyelesaikan itu. Kami hanya meneruskan saja, kemudian kami lihat kalau sudah memenuhi ketentuan perundangan dan ada aturan yang dilanggar, kami lakukan pemblokiran, seperti itu. Oke. Jadi gitu tuh teman-teman alurnya dari Pak Anton dan juga teman-temannya, timnya yang ada di Kementerian Kominfo ini, gimana sampai suatu konten di internet itu bisa diblokir atau terblokir. Bahkan sampai ada tim AIS yang tadi udah sebutkan sama Pak Anton, itu udah bener-bener 24 jam ya Pak Anton ya? Iya. Bahkan hari raya pun juga tetap masuk ya Pak, bener-bener pagi siang sore ya? Oke, siap Pak Anton. Nah, teman-teman semua, Sobat Kom, dan juga kalian yang nonton pada siang hari ini, udah 14.000 Pak Anton, Pak Tongam yang sudah menonton kita. Nah, kita kan udah ngomongin soal pemblokirannya nih. Aku udah ngomongin soal alurnya seperti apa, dan ternyata Pak Anton dan juga rekan-rekannya di Kementerian Kominfo melakukan pemblokiran berdasarkan dari undang-undang. Nah, langsung aja nih masuk ke dalam pokok kita yang akan kita bahas pada siang hari ini, ke Pak Tongam. Pak Tongam, jadi sebenarnya dasar hukumnya nih Pak, sampai suatu aplikasi itu dapat dinyatakan ilegal ataupun legal, itu gimana sih Pak Tongam? Ya, terima kasih Pak Abing, yang saya hormati Pak Antonius Melau. Pertama-tama saya apresiasi sekali dengan acara ini yang diinisiasi oleh Kominfo. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang utuh bagi masyarakat mengenai apa yang kita bahas hari ini. Siap Pak. Ya, dan juga kepada para peserta acara ini kami ucapkan selamat mengikuti. Usaha yang dinyatakan ilegal itu kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi perizinannya, dan dua dari sisi model bisnisnya atau marketing plan. Jadi usaha yang legal itu adalah usaha yang mempunyai izin usaha sesuai dengan kegiatan usahanya. Kalau dia usaha contohnya kegiatan di bidang perbankan, sesuai dengan undang perbankan, ada perizinan. Kemudian perdagangan, ada undang-undang perdagangan, kegiatan perdagangan berjangka komoditi juga ada, kegiatan koperasi juga, kemudian juga kegiatan-kegiatan multi level marketing yang harus ada izinnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa setiap kegiatan usaha di Indonesia harus ada izin. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang ada izinnya juga harus sesuai dengan bisnis model yang sesuai dengan perizinannya. Jangan sampai namanya contohnya koperasi tapi mempunyai kegiatan bukan koperasi. Contohnya kegiatan perdagangan yang tidak ada izin multi level marketing tapi melakukan kegiatan multi level marketing. Jadi harus selaras perizinan dengan bisnis model atau kegiatan usahanya. Kemudian kalau dikatakan ilegal adalah kalau memang tidak memiliki izin usaha, tidak ada izin kegiatannya, tidak ada izin produknya. Kemudian juga izin kelembagaannya tidak ada, dan kegiatan-kegiatan ini cenderung adalah kegiatan yang memang sengaja dilakukan untuk penipuan yang merugikan masyarakat. Nah, jadi kita katakan ilegal kalau dia tidak ada izin dan kegiatannya, marketing plan-nya atau bisnis modelnya memang adalah ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang cenderung merugikan masyarakat. Nah, kalau kita lihat informasi, jadi ilegal ini sangat menarik saat ini. Kegiatan-kegiatan ilegal ini tetap marak. Kalau kita lihat kerugian 10 tahun terakhir akibat investasi ilegal mencapai 114,9 triliun. Wow, nah, ini banyak banget Pak. Mulai sangat besar, dan ini baru yang memang masuk dalam laporan proses penegakan hukum. Belum lagi banyak masyarakat kita yang tidak lapor karena berbagai hal.
kemudian jumlah investasi ilegal, peer-to-peer lending ilegal, kemudian pergadaian ilegal juga mencapai ribuan ini totalnya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita pelajari dari data ini adalah perlunya kewaspadaan masyarakat agar tetap menjaga dan tidak mudah tergiur dengan penawaran-penawaran investasi ilegal ini. Siap. Oke, Pak Tongam, itu tadi nilainya fantastis banget loh. Dan itu pun yang orang atau masyarakat yang melapor ya Pak ya. Apalagi yang belum melapor ya Pak, nilainya tuh pasti lebih besar daripada itu ya Pak yang dirugikan ya. Dan ya, Pak Tongam, nah sebelum aku ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, panggilnya Abi aja boleh Pak. Manggil ke saya Abi itu kayak gimana Pak, masih muda Pak. Ya. Udah, tapi kalau jabatannya udah tinggi saya panggil Pak. Gitu ya Pak ya. Soalnya saya orang biasa Pak di rumah nih Pak, siarannya nih Pak. Di rumah semua orang biasa Pak, di kantor ya. Baik, Pak Tongam, nah tadi kan udah disampaikan nih bahwa dari situ dasar hukumnya apa dan gimana buat dinyatakan legal atau ilegal. Nah, kita langsung khususkan ke TikTokers dan juga VTube nih Pak Tongam. Kan OJK menyatakan bahwa aplikasi VTube dan TikTokers merupakan aplikasi yang ilegal. Nah, kalau dikhususkan kedua aplikasi ini, alasan kedua aplikasi tersebut disebut ilegal tuh gimana tuh Pak Tongam? Ya, perlu kami luruskan bahwa yang menyatakan aplikasi VTube dan TikTokers ilegal bukan OJK, tapi Satgas Waspada Investasi. OJK sebagaimana Undang-Undang 21 tahun 2011 melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. VTube dan TikTokers ini bukan jasa keuangan, sehingga bukan berada di bawah pengawasan OJK. Tetapi dalam rangka perlindungan masyarakat, OJK membentuk Satgas Waspada Investasi. Oleh karena itu, penanganan kedua entitas ini adalah oleh Satgas Waspada Investasi. Demikian supaya kita paham bersama bahwa tidak ada kaitannya dengan OJK. Walaupun saat ini OJK sebagai ketua Satgas Waspada Investasi. Kedua, aplikasi ini, VTube dan TikTokers ini diduga merupakan kegiatan money game. Kalau kita lihat feature VTube atau VTube ini, kegiatannya adalah memberikan penghasilan untuk para membernya dengan menonton iklan di aplikasi, dengan menonton iklan 10 iklan per hari. Kemudian member akan mendapatkan poin, view point yang dulu diserahkan 1 poin itu dengan $1. Kemudian member juga dapat membeli fast track untuk melakukan misi-misi tertentu, sehingga dengan misi-misi yang lebih tinggi atau bintang yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan VP yang lebih besar. Selanjutnya juga terdapat jual beli di antara member, jual beli viewpoint. Tentunya ini dilaksanakan untuk melaksanakan misi-misi yang lebih tinggi, sehingga semakin tinggi misi kita, semakin banyak viewpoint yang diperoleh. Tetapi dengan tadi ada persyaratan untuk menyerahkan beberapa viewpoint sesuai dengan tingkatan bintang. Ya. Kemudian juga ada mekanisme sistem referral, member get member, dengan memberikan penghasilan tambahan kepada pengguna, mendapatkan fee 5% dari yang diajak. Nah, secara umum harusnya memang VTube ini kalau memang merupakan jasa periklanan dan memberikan keuntungan kepada membernya, harusnya tidak ada pembelian atau penyerahan viewpoint kepada VTube. Tetapi cukup saja orang menonton, kasih uang. Nah, itu harusnya. Kalau begitu memang ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi tidak ada embel-embel, contohnya kita rekrut orang, kemudian dapat fee, kemudian kita bayar viewpoint kepada VTube, sehingga kita bisa selama 40 hari contohnya kita bisa mendapatkan viewpoint. Nah, ini juga ada mekanismenya. Mereka ini ada bintang 1 sampai bintang 6 untuk melakukan misi harian yang dikatakan 40 kali misi harian dan bisa diperpanjang. Contohnya di bintang 1 itu saya secara gratis bisa mendapatkan 14 Tetapi apa yang terjadi, semakin tinggi bintang saya, semakin income saya per hari semakin besar. Contohnya pada bintang 1 saya per hari itu income saya hanya 0,3 VP, mungkin sekitar 3.000-4.000 rupiah ya. Tetapi pada saat saya bintang 1, VP saya akan mencapai 337,5 VP, bisa kita kalikan dengan 14.000. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya ada biayanya. Biaya inilah yang diduga merupakan kegiatan menghimpun dana, walaupun bukan uang di store, tapi VP. VP ini kan dibeli juga. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga mereka ini membangun tim viewer.
mencapai peringkat-peringkat dari bronze sampai diamond, dan atas dasar peringkat-peringkat ini mereka mendapatkan VP yang lebih tinggi jika mencapai total viewer yang lebih besar. Contohnya kalau viewernya 20 orang bisa 0,15 view per hari, tetapi kalau contohnya viewernya sampai 100.000 per orang itu bisa mendapatkan lebih kurang 275 view per hari. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang kegiatan dengan get member. Itu mengenai itu. Kemudian mengenai TikTok Cash. TikTok Cash ini model bisnisnya adalah memberikan bonus kepada member dengan melakukan tugas harian. Follow akun, like, nonton video TikTok, dan screenshot hasil tugas untuk dilaporkan ke akun TikTok Cash member. Untuk masuk TikTok Cash, member harus ikut keanggotaan. Ada anggota magang yang gratis memang, tetapi hanya mendapatkan Rp20.000 per tahun. Dan ini memang tidak diminati oleh masyarakat. Sehingga masyarakat kita cenderung membeli keanggotaan. Jadi ada di sini tingkat keanggotaan. Semakin tinggi tingkat keanggotaan, semakin mahal harga paket dan semakin banyak pula bonus yang didapat. Contohnya tadi, tingkat keanggotaan yang gratis itu tingkat keanggotaan magang namanya. Jadi jumlah tugas hariannya hanya 2 dan 1 tahun hanya dapat komisi 20.000. Tetapi karena memang masyarakat kita ingin mendapatkan komisi yang lebih besar, ada beberapa jenjang keanggotaan, ada magang, pekerja sementara, karyawan, pemimpin grup, pengawas. Nah, contohnya pengawas. Pengawas harga paket keanggotaan di pengawas ini Rp4.999.000. Jumlah tugas hariannya nonton atau klik 55 klik tugas per hari, dan sangat menakjubkan dalam setahun dengan modal sekitar 5 juta ini bisa mendapatkan komisi 120 juta per tahun. Nah, ini dari mana? Tentunya ini didapat dari peserta yang datang belakangan tentunya. Jadi tidak ada barang atau jasa yang dijual, tapi cukup nonton-nonton saja dengan merekrut orang. Nah, ini akan kita dapat. Nah, ini sangat parah menurut saya. Kemudian juga TikTok Cash ini memberikan komisi referral, komisi tambahan hingga 3 downline berdasarkan persentase tertentu. Jadi ada perekrutan dengan menggunakan kode referralnya. Kemudian juga ada syarat minimum saldo mengendap di TikTok Cash, minimum sebesar 300.000. Bisa kita bayangkan, klaim dari TikTok Cash kan sudah mencapai 500.000 anggotanya. Kalau dana tertahan itu 300.000, berarti 150 miliar jumlah uang yang mengendap terus-menerus di TikTok Cash. Nah, ini kan sangat menguntungkan TikTok Cash. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang diduga adalah kegiatan penipuan. Jadi TikTok Cash ini di mana member membeli keanggotaan untuk menawarkan keuntungan sangat besar, tidak ada barang atau jasa yang dijual. Jadi masyarakat kita cenderung membeli keanggotaan supaya semakin banyak komisi-komisi, dan juga melakukan sistem referral yang pada dasarnya ini adalah kegiatan gali lubang tutup lubang, di mana nanti suatu saat pada saat member baru tidak ada, ini cepat atau lambat akan kolaps juga. Oke, siap Pak. Wah, ini Pak Tongam informasinya jelas banget nih Pak. Aku dari tadi benar-benar perhatiin, dan ini banyak banget para penonton kita, warganet yang sedang menonton pasti juga tercerahkan nih dengan informasi yang Pak Tongam berikan. Tapi Pak Tongam, aku mau tanya juga nih Pak. Kalau dari sudut pandangnya Pak Tongam, dari sudut pandangnya Satgas Waspada Investasi dan juga teman-teman OJK, sebenarnya kenapa sih Pak masyarakat kita itu masih banyak yang mempercayai aplikasi tersebut Pak? Iya, ada beberapa penyebab. Paling tidak kami lihat ada 4 penyebab sehingga masyarakat kita banyak mempercayai aplikasi-aplikasi seperti ini. Yang pertama adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Masyarakat kita perlu kita didik, edukasi untuk mengenal produk-produk keuangan, produk-produk investasi secara baik, sehingga mereka bisa mengetahui mana yang bisa diikuti, mana penipuan, mana yang benar. Jadi tingkat literasi masyarakat yang pertama. Yang kedua juga perilaku masyarakat kita sangat mudah tergiur dengan imbal hasil tinggi dalam waktu cepat. Mudah dapat uang tanpa kerja, duduk-duduk saja bisa dapat uang. Bahkan ada yang menawarkan tidur saja digaji. Nah, ini sangat menarik sebenarnya. Jadi adanya perilaku sebagian masyarakat kita yang memang sangat mudah mendapatkan imbal hasil tinggi tanpa bekerja. Jadi contohnya hanya top up sedikit dapat Fortuner, dapat mobil, dapat rumah. Jadi seperti ini, kita beli keanggotaan 5 juta, setahun dapat 120 juta. Bahkan nanti ada yang beli 10 keanggotaan untuk mendapatkan 1,2 miliar. Nah, ini lebih banyak dari pekerja menteri mungkin kan, jadi itu.
itu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah memang ada kesulitan ekonomi di beberapa masyarakat kita. Jadi mereka itu lebih cenderung kalau ada uangnya menanamkan secara cepat tanpa melihat risikonya. Jadi tanpa kerja dapat uang. Dan yang paling mengerikan juga, udah kesulitan ekonomi, mereka ada yang minjam juga untuk masuk ke investasi legal ini. Ya, ini yang sangat miris kita. Jadi karena dilihat tingkat pengembaliannya sangat tinggi, mereka minjam. Contohnya, mereka itu masuk ke pengawas dengan 5 juta, pinjam dari orang lain dengan bunga contohnya 5% per bulan, dia akan mendapat 120 juta setahun. Dia hitung-hitung, wah ini masih untung besar. Nah, sudah nggak punya uang, minjam lagi, dan akhirnya ketipu. Ini sangat-sangat parah. Jadi untuk itu perlu sadar masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa pendapat ahli bahwa investasi itu dilakukan karena memang ada uang kita yang lebih, bukan minjam, kan gitu. Ya, betul Pak. Minjam untuk investasi. Jadi jangan kita minjam untuk membeli sesuatu yang memang berisiko yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat, adanya testimoni dari peserta. Ini yang paling mengerikan juga. Para peserta-peserta yang datang duluan ini memberi testimoni bahwa wah saya dibayar. Karena apa? Karena dia punya kepentingan untuk banyak peserta yang datang belakangan. Ini juga sangat berbahaya sebenarnya. Jadi ada testimoni, bahkan juga ada menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, selebritis. Ini perlu kita hindari. Jadi karena dilihat orang lain sudah dapat uang, contohnya ada yang dapat 1 juta sehari, ya saya tertarik dong. Wah, luar biasa, tanpa kerja. Atau di garasinya sudah ada Fortuner gitu. Wah, dari mana? Dari entitas ini ya ini. Jadi mudah terpengaruh terhadap testimoni yang justru itu semua sebenarnya orang-orang yang testimoni itu adalah yang menginginkan orang lain untuk terjebak juga sebenarnya. Kalau bisa kita katakan, kalau dia dalam orang Medan itu biasanya itu yang ngajak orang itu bukan mau memberikan keuntungan, bukan kamu kita ajak untuk dapat untung ya. Harusnya nggak gitu. Bahasanya itu di Medan itu, Bang, kutipu kau ya katanya. Oke, silakan tipu saya, gitu kan? Terus dia bilang juga, tolong ya, tipu orang lain supaya kau juga dapat uang. Oke, ditipu orang lain. Dan dia bilang sama orang yang kau tipu itu, tipu lagi orang lain. Jadi multi level ini bukan multi level marketing, tapi multi level tipu menipu sebenarnya. Nah itu, jadi ini. Ya, siapa? Jadi sebenarnya ada perbedaan antara multi level marketing yang memang beneran ada produknya dan jelas konsep bisnisnya, tapi kalau yang model kayak gini, yang money game ini yang berbahaya dan merugikan seperti itu ya Pak ya. Jadi memang ada multi level, memang ada model bisnis multi level, tapi itu multi level yang memang beneran ada produknya. Tapi ada juga yang seperti ini yang money game yang merugikan seperti itu ya Pak ya. Ya, ini bukan multi level, ini multi tipu menipu ini. Siap. Nah, Pak Tongam nih Pak, satu lagi sebelum saya ke Pak Anton Pak. Tadi kan udah ngomongin soal merugikan nih Pak. Nah, masalahnya ini banyak banget yang kemarin sempat tanya ke aku nih Pak Tongam. Kalau misalkan ada orang nih masyarakat yang udah terlanjur daftar nih Pak Tongam. Nah, terus gimana? Apakah ada kompensasi kerugian gitu kata mereka Pak? Gimana tuh Pak? Iya, pelaku harus bertanggung jawab. Apabila ada masyarakat yang dirugikan, agar segera lapor polisi untuk dilakukan proses hukum. Karena itulah satu-satunya jalan bagaimana kita bisa melihat apakah ada uangnya atau enggak. Tapi memang selama ini dalam pengalaman kita, investasi legal ini yang masuk proses hukum tidak pernah ada kembali uangnya 100%. Pengalaman di Pandawa Depok, CSI Cirebon, Green for Freedom, itu nggak ada uangnya kembali. Oleh karena itu memang kewaspadaan yang pertama. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa pemerintah tidak menanggung kerugian akibat investasi legal. Tidak ada dasar hukumnya. Yang satu-satunya cara ya memang itu tadi. Tolong nanti rekan-rekan yang dirugikan, kami sangat mendorong sebenarnya untuk proses hukum supaya ada efek jera. Karena bagaimanapun juga ini perlu kita hentikan sehingga mereka bisa bekerja atau melakukan kegiatan usaha secara legal. Ya, terima kasih. Saya mungkin ke pelakunya, mungkin ada di sini pelaku TikTok Cash dan Fitup juga pelaku ya. Nah ini sama seperti Pak Antonis tadi bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan Fitup dan TikTok Cash ini bisa saja menjadi legal sepanjang ada perizinan dan disesuaikan dengan kegiatan marketing plan atau bisnis model yang sesuai dengan perundang-undangan. Jadi kami minta saat ini kegiatan dua entitas ini masih dimasukkan dalam daftar investasi legal, oleh karena itu berhenti. Tolong dihentikan. Jangan sampai ada model-model baru lagi, aplikasi baru, kemudian situs baru yang mengelabui
pemerintah dalam hal ini Satgas Waspada Investasi. Jadi kami harapkan hentikan dulu sambil membenahi. Dengan demikian ada niat baik dari masing-masing entitas pelaku ini sehingga kita juga bisa melihat bahwa mereka ini mempunyai kontribusi nanti pada perekonomian kalau memang sudah dilakukan secara legal. Silakan, Pak. Siap, terima kasih Pak Anton dan juga Pak Tongam yang sudah 1 jam lebih dikit nih Pak, maaf ya jadi lebih dikit nih Pak, gak apa-apa ya untuk mengedukasi, menginformasikan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan investasi bodong dan ilegal dan lain sebagainya. Sudah kita berdasarkan informasi dari Fitup, ada beberapa yang sudah dipenuhi. Yang pertama, mata uang rupiah sudah digunakan, $3 lagi, kemudian servernya juga sudah di Indonesia, dan komunitasnya sudah tertibkan. Dan 2 lagi ini tidak ada referral dan tidak jual beli poin ini, mereka sudah menyampaikan juga surat kemarin ke Satgas Waspada Investasi mengenai 2 hal ini, dan kami akan melakukan penelitian tentunya. Apabila mereka sudah melakukan kegiatan sesuai dengan arah SWI, tidak ada money game di sana, ya mungkin bisa direalisasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan perizinan dan juga tidak ada skema piramida di sana. Oke,